Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa dan usaha beliau, ya kita dapat di Islam dan Iman ini. Dan pada pagi hari ini kita akan melakukan sidang seminar proposal dari Institut Agama Islam Said Bogor, yang mana mahasiswanya adalah Siti Nur Alifah Alfia, ya, Siti Nur Alfia. Dia adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari program studi manajemen bisnis syariah, ya, dan bisnis syariah. Pada kesempatan kali ini karena sidang seminar proposal yang ada hanyalah dosen pembimbing saja dulu, ya, yaitu dosen pembimbing pertama adalah Bapak Ujang Bukhari Muslim SAGMSY, lalu yang kedua adalah Sidiki SEMSY, ya, bukan SAG saya SE. Ya. Untuk soundnya, maaf kesalahan. Iya, nanti dia koreksinya, revisi. Untuk Siti Alfia sendiri apakah sudah siap? Sudah, Pak, insyaallah. Kalau sudah siap, dipersilakan untuk mempresentasikan. Bukan, Pak. Ya, ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alfia, saya dari manajemen bisnis syariah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil seminar mempresentasikan seminar proposal yang saya sudah saya buat langsung aja, ya, yang berjudul analisis strategi pemasaran produk pembiayaan dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah di KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan. Latar belakangnya, seiring berkembangnya zaman di Indonesia, maka sistem perekonomian semakin berkembang. Salah satu faktor penting dalam hal ini adalah pemasaran. Berbagai perusahaan menggunakan pemasaran untuk meningkatkan penjualan barang atau jasanya, termasuk dunia perbankan maupun lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS di Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menganalisis strategi pemasaran produk pembiayaan dalam meningkatkan jumlah nasabah di KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan. Yang kedua, bagaimana mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan strategi pemasaran di KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan. Hipotesis pertama, yaitu strategi pemasaran produk pembiayaan berpengaruh dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah di KSPS Baitul Ikhtiar. Dan lainnya, strategi pemasaran produk pembiayaan tidak mempengaruhi dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah di KSPS Baitul Ikhtiar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan KSPPS dalam menarik minat nasabah pada produk pembiayaan di KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui kendala dalam melakukan pemasaran di KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan. Manfaat penelitian ini yaitu untuk manfaat secara teoritis, yaitu untuk memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan juga penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis. Bagi kalangan praktisi, khususnya KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan atau pihak yang terkait di dalamnya, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai dalam peran KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan dalam meningkatkan margin pembiayaan di KSPS.
Dan yang terakhir itu dapat memberikan informasi khususnya bagi jurusan perbankan syariah dan Institut Agama Islam Sahih Bogor dan bagi pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat dipahami sebagai logika pemasaran yang dengan unit usaha dapat mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran juga merupakan paduan dari kinerja berusaha dengan hasil penguji dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. Menurut Daniel dan Gates menyebut bahwa strategi pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, memberi harga, melakukan promosi, dan menyalurkan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang bisa memenuhi tujuan individu maupun organisasi dengan memperhatikan konsep pemasaran yang mensyaratkan orientasi konsumen, orientasi tujuan, dan orientasi sistem. Tujuan dan proses pemasaran. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha tentu mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran, suatu perusahaan memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya, segmentasi, targeting, dan positioning. Dalam mencapai hasil pemasaran yang maksimal, terlebih dahulu selalu menerapkan konsep inti pemasaran, yaitu menentukan segmentasi, targeting, dan positioning atau SPP dalam rangkaian proses pemasaran. Strategi segmentasi, targeting, dan positioning berada di tahap awal. Yang paling penting yaitu mengidentifikasikan customer value atau nilai dari pelanggan. Segmentasi, targeting, dan positioning berada di level strategi karena menentukan bagaimana menggarap pasar. Pengertian pembiayaan. Definisi pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Shafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian dana dari bank kepada nasabah yang membutuhkan. Akad-akad pembiayaan. KSPPS Baitul Ikhtiar juga menggunakan akad-akad sebagai sarana melengkapi rukun-rukun transaksi yang dilakukan setiap kegiatan usahanya. Adapun penjelasannya, yang pertama itu akad qardul hasan atau saling membantu. Akad pinjaman yang diberikan kepada anggota majelis baru sebagai anggota KSPPS Baitul Ikhtiar. Dana untuk ini akad bersumber dari ZIS atau zakat infak sedekah. Yang kedua itu akad murabahah atau jual beli. Akad ini yaitu akad produk pilihan yang diberikan kepada anggota majelis untuk pemberian suatu barang halal dengan akad wakalah atau wal murabahah. Dan yang ketiga itu akad ijarah atau jasa. Akad ini yaitu akad pembiayaan yang diberikan kepada anggota majelis untuk pembayaran atas manfaat atau jasa yang sudah diterima. Pembiayaan yang menggunakan akad ijarah meliputi biaya pendidikan, perawatan, kesehatan, pembayaran sewa alat kerja, dan kontrak rumah atau tempat usaha. Dan yang terakhir itu akad hiwalah atau pengalihan hutang. Akad ini yaitu akad pembiayaan untuk mengalihkan hutang anggota kepada pihak ketiga yang kemudian dialihkan sehingga menjadi beban pihak operasi. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode untuk mengungkapkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan situasi atau peristiwa dari penelitian. Subjek dan objek penelitian
Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu KSPS Baitul Ikhtiar. Kemudian yang menjadi objek penelitian ini adalah mengenai strategi pemasaran produk pembiayaan di KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pemijahan dalam meningkatkan jumlah nasabahnya. Dan yang ketiga itu jenis dan sumber data yang dikumpulkan penulis saya terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber data atau dari hasil penelitian lapangan. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara atau interview kepada pihak marketing KSPS Baitul Ikhtiar yang dianggap dapat memberikan informasi terkait penelitian ini. Dan yang keduanya data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang berfungsi sebagai data pendukung. Data sekunder ini dapat dari buku-buku, koran, majalah internet, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang keempat itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya adalah cara untuk mendapatkan data yang sedang diperlukan dalam penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara metode. Dilakukan dengan wawancara oleh dua belah pihak, yaitu pihak wawancara interview dan pihak yang diwawancara atau interviewer, dan dengan pihak diwawancara atau interview, untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara jawaban sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden. Yang B-nya dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kepada lembaga yang diteliti. Dalam hal ini, KSPS Baitul Ikhtiar cabang Pamijahan. Yang C-nya teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman dalam dan disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Institut Agama Islam. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih pada Siti Nur Alfiah atas presentasi sidang seminar proposal skripsinya. Ada beberapa hal yang harus diarahkan ya. Yaitu pertama di latar belakang. Ini saya rasa kalimatnya kurang tepat ya. Seiring berkembangnya zaman di Indonesia, seiring berkembangnya zaman itu aja ya, maka sistem perekonomian semakin berkembang. Salah satu faktor penting dalam hal ini adalah pemasaran. Berbagai perusahaan menggunakan pemasaran untuk meningkatkan gini. Ada apa ini dengan pemasaran? Itu satu ya. Kenapa sih tertarik mengambil pemasaran? Sini saya melihat belum ada alasan kenapa memilih pemasaran gitu. Jadi misalkan ya, kan tadi kan kalau mau ini sering berkembangnya apa ya, industri dunia industri sekarang itu sudah industri 4.0, misalkan pemasaran sudah menggunakan media, berbagai media termasuk media digital mungkin ya, yang menyebabkan kamu tertarik gitu kan. Itu satu ya, dalam pemasaran. Dan yang kedua ya, kamu jangan terlalu membahas seperti di bab 2, di bab satunya ini ya. Ini banyak sekali seperti di bab 2, yaitu sungguhnya ada fenomena riba ya. Oke, itu nanti di bab 2 aja tuh ya, Terang. Terus strategi pemasaran adalah itu juga di bab 2 ya. Terus produk pembiayaan adalah itu juga di bab 2 ya. Nah, terus kamu kalau mau mengambil kutipan ya, itu saya tulis ya. Jadi nama belakang si penulis ya, lalu koma, tahun, titik 2, halaman ya. Nah, terus mengenai bab 1 ini ya, di latar belakang ya.
kamu harus mengutarakan alasan kenapa ingin membahas pembiayaan di produk pembiayaan di Baitul Ikhtiar. Kenapa? Nah, mungkin situ kamu boleh masukkan data-data secara ringkas ya. Apakah itu pembiayaannya makin menurunkah ataukah itu semakin naikkah gitu ya? Ataukah ada sesuatu yang membuat kamu itu tidak cocok, misalkan ya ini kan semacam bank syariah ya, BPRS ya. Iya, Pak. Nggak SPPS ya, koperasi syariah ya, koperasi syariah ya. Yang misalkan dia misalkan ya, yang membuat tertarik ini kok kayaknya pemasarannya ada misalkan ada suatu kebohongan misalkan ya, yang membuat kamu tertarik gitu loh ya. Ada apa nih di produk pembiayaannya dan juga ada apa nih di strategi pemasarannya gitu ya. Jadi dilihat dari alasan kamu, misalkan kamu tertarik sama laki-laki ya kan. Nah, misalkan kamu lagi mau cari calon suami, pasti kamu kan bikin alasan kenapa pilih si A gitu kan. Si A itu misalkan ganteng Pak ya, bukan karena si A itu adalah manusia, oke ya. Manusia itu nanti di bab 2 bahasa ya. A adalah manusia yang dilahirkan pada tahun sekian, bulan sekian gitu kan, berjenis kelamin laki-laki misalkan, itu di bab 2 nanti ya. Nah, tapi kalau di latar belakang ini kamu pilih alasan yang misalkan si A itu ganteng, soleh, kaya gitu ya. Terus ya pokoknya alasan-alasan kamu milih si A itu. Nah, sama seperti kamu memilih judul ini ya. Ketika kamu memilih judul strategi pemasaran, ada apa nih di strategi pemasaran produk pembiayaannya si KSPPS Baitul Ikhtiar ini ya, di cabang pemijahan ini ya. Ada apa nih? Apakah kurang gencar kah? Apakah terlalu gencar atau bagaimana gitu ya? Coba kamu masukin dalam latar belakang ya. Itu di latar belakang ya. Lalu rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah pertama bagaimana menganalisis, ini kualitatif kan ya? Iya, kualitatif. Nah, bagaimana menganalisis. Nah, lalu yang kedua kendala, yang ketiga solusi ya. Bagaimana solusi? Nah, nanti tolong bedakan solusi sama saran ya. Jadi gini, kalau solusi itu yang sudah dilakukan oleh KSPPS Baitul Ikhtiar dalam mengatasi masalahnya ya. Terus kalau saran dia belum melakukan, nah kamu berikan saran ya. Nah, nanti itu di bab 5 itu ya, kesimpulan dan saran ya. Tapi kalau solusi ini di bab 4. Jadi ada kendala, si Baitul Ikhtiar ini memberikan cara-cara untuk mengatasi kendala itu, solusi namanya. Terus ini kan kamu kualitatif ya. Kualitatif itu nggak ada hipotesis ya. Iya. Hipotesis itu untuk kuantitatif ya. Jadi di sini hipotesisnya dihapus ya, dia nggak ada. Oh iya, ada satu lagi saya lupa tadi di awal ya. Kamu sudah pegang pedoman ya? Pedomannya ada ya? Pedoman penulisan skripsi. Udah. Oke, udah. Yang itu dulu ya, jangan sampai ya ada lah yang sebelum-sebelumnya ya. Bilangnya nggak ada Pak, nggak ada, begitu sidang ditanya sama penguji ya. Ada lagi kayak gitu, ada lagi. Oh, ada lagi ya? Iya, ada lagi rumah skripsi ya. Sama aja sih. Satu buku pedoman, proposal dan Oke, terus tujuan ya tadi ya, sama ya, tujuan juga kasih untuk mengetahui solusi. Nah ya, Iya, Pak. nggak usah bagaimana kalau tujuan itu untuk mengetahui ya, untuk mengetahui ya, analisis strategi pemasaran, untuk mengetahui kendala, untuk mengetahui solusi gitu ya. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, manfaat praktisi, akademisi. Nah, di manfaat penelitian juga nih kadang-kadang teman-teman suka beda-beda ya. Ada yang bilang teoritis, ada yang bilang akademisi. Nah, itu tolong diseragamkan, lihat buku pedomannya ya. Buku pedoman.
Terus apa ya? Ini juga sistematika laporan penulisan. Nah, ini juga kerapihannya ya, ini tolong diperhatikan ya, diseragamkan. Nah, setelah satu titik, setelah i titik angka ya, titik itu sebenarnya A, B, C atau pakai angka lagi, karena di rumusan masalah kamu menulisnya 1.2 titik rumusan masalah. Nah, rumusan masalah 1 bagaimana? Ya kan kayak angka 1 kan? Iya. Nah, sedangkan kamu di mana nih? Oh, di manfaat penelitian. Kamu menggunakan ABC. Nah, ini harusnya sama ya. Ya, 1, 2, 3 ya Pak ya? Iya, jadi harus sama. Ya, jadi ketahuan ini anaknya siapa ya. Nah, terus, nah ini kan pakai angka nih. Nah, di bab 2 ya, ini juga di bab lainnya juga harus sama ya, harus rapi ya. Jadi harus rata nih. Jadi A ini rata dengan artinya ini ke bawah ini ya, nanti rata ya, geser ya. Terus apa namanya, harus rata, rapi lah ya. Terus juga tadi kutipan jangan lupa ya. Strategi pemasaran, tujuan dan proses pemasaran, segmentasi. Nah, ini kamu pakainya STP ya, teori STP ini teorinya siapa nih? Coba dikasih sumbernya ya, sumber. Operasi ini juga dirapihin ya, ini ya, bukan geser ya. Ini juga digeser, angka satunya di sini ya, geser. Ada juga nih, aduh, mau dirapihin ini. Nah, ini dua sejarah dan perkembangan KSPPS di Indonesia. Itu 1 ya, ini bukan 1 tapi A ya. Karena ini udah angka lagi A. Jadi bapak sama anak tuh harus beda gitu ya. Nah, jadi harusnya A ya Pak ya? Ya A, nah setelah A misalkan pakai 1 kurung gitu ya. Iya. Nah, jadi tolong dibedakan setiap subnya itu ya, biar orang tuh nggak bingung, dan kamu juga nggak bingung juga begitu mau apa namanya ngebahas selanjutnya itu subbab yang berikutnya lagi, kamu nggak bingung gitu, karena dari awal tuh sudah jelas ini gimana ya. Oke, penelitian terdahulu nggak ada ya? Belum Pak. Belum ya? Oh ini. Belum ya? Harusnya ada. Iya, harus ada. Di bab 2 ya? Bab 2. Jadi ada kerangka pemikiran ini ya? Iya. Ada kerangka pemikiran, ada penelitian terdahulu. Ya, di bab 2 ini. Terdahulu itu harus ada sambungannya sama skripsi yang sekarang. Kalau yang sekarang kita buat, jadi sambungannya apa samanya dari terdahulu. Iya. Harus jelas sama fakultasnya juga. Iya. Fakultas. Harus sama. Penelitian terdahulu ya, akhir. Penelitian terdahulu. Terus sama perangkat penelitian ya. Rangka di akhir bab 2. Di akhir Pak. Di akhir bab 2. Oh, kalau penelitian terdahulu sebelum Di kerangka bab 2 pemikiran. iya, rangka. Ya. Ada di situ dokannya itu. Ah iya tadi. Nggak baca tadi ya. Terus ini yang rumusan masalahnya Pak ditambahin ya, yang ketiganya ya, solusinya. Iya, Oh. di apa namanya, rumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Terus di bab 3 ya. Nah, bab 3 ini harus saya langsung jelas ya. Misalkan itu A atau apa ini? Oh 1.1 ya.
metode penelitian ya. Iya. Metode penelitian kan, yaitu metode kualitatif. Jadi nggak begini. Ini satu metode penelitian ya. Metode penelitian. Terus dua ya, objek penelitian ya. Objek penelitiannya. Ini bisa pakai subjek, Pak. Iya, jadi nggak kayak gini formatnya ya. Terus apa lagi? Metode wawancara, metode apa nih? Teknik pengumpulan data ya. Sekarang 3 teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ya. Nah, jadi seperti itu ya. Format tulisannya itu. Jadi tidak digabung begini ya. Terus juga perapihannya juga harus diperhatikan ya. Bagaimana posisi antara bab, subbab, subbab, terus kemudian ada subnya lagi ya. Jadi makin lama makin menggeser ke kanan. Nah, terus selanjutnya ini kan kualitatif ya. Iya, Pak. Nah, kualitatif itu bukan berarti juga dia tanpa angka ya. Tetap bisa jadi ada angka ya. Dan menganalisa angka juga. Tapi bedanya dengan kuantitatif itu dia tidak mengolah ya secara lebih lanjut dengan aplikasi dengan ini ya. Kalau kuantitatif itu kita bisa aja ada angkanya ya. Kualitatif itu kita bisa aja ada angkanya. Jadi kita kasih lihat bukti-buktinya, misalkan ini kan pembiayaan, kan produk pembiayaan. Nah, ini coba bagaimana produk pembiayaan di TPS Baitul Ikhtiar ini ya, itu misalnya apa saja dan bagaimana perkembangannya ya. Terus bagaimana strateginya ya. Nah, misalkan tahun sekian dia sekian gitu kan. Nah, terus strategi pemasaran produknya, misalkan STP ya. Terus strateginya misalkan awalnya tahun sekian ini menggunakan 10 macam strategi dengan turunan dari teorinya itu atau misalkan itu ya. Terus targetingnya bagaimana ya. Terus bagaimana positioningnya ya. Itu bisa jadi ada angkanya ya. Berarti itu ada di bab 2 Pak ya? Di bab kalau kalau itu nanti bab 4 pembahasan. Kalau bab ini udah gini aja ya Pak ya? Iya, nanti buat di bab 4 ya kamu ketika membahas kualitatif itu bukan berarti dia tanpa angka ya. Bisa jadi dia ada angkanya juga dan bahkan angkanya itu diperlukan gitu ya. Sehingga kamu ketika mempresentasikan nanti ketika sidang skripsi ya. Jadi bukan hanya sekadar bercerita aja gitu ya. Jadi ini ada angkanya gitu ya. Jadi itu ada risetnya ya. Ada riset hasilnya. Ya, itulah Lailatul Latifah ya. Siti Nur Alifah ya. Alfia ya. Terbalik-balik dulu. Oke, mungkin itu dari saya, nanti tunggu Pak Ujang Bukhari Muslim ya yang akan memberikan masukan-masukan lagi kepada kamu ya. Karena memang saya saja, kita tutup saja dengan baca hamdalah alamin dan doa. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.